Sekira pembicaraan yang dapat digunakan
untuk percakapan. Jadi sekiranya ini perkataan yang dimana memang biasa untuk dijadikan percakapan antara manusia dengan manusia lainnya, gitu ya. Itu namanya lubit atau ukuran daripada pembicaraan tersebut, kalimat tersebut. Kemudian kenapa yang tadi 4 kalimat yang di bawah, ya, 4 kalimat ada yang mengatakan 4 kalimat tidak batal, tapi yang mengatakan kalimat batal. Karena di zaman Nabi, ketika Nabi sedang sholat, kemudian Nabi sholatnya berkurang, yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Akhirnya ada seorang sahabat, ya, ketika Nabi sudah selesai salam, ya, maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi, si Zuladain namanya, ya, apa sorti sholat amnasita, apa sorti sholat amnasita ya Rasulullah, apakah sholat dikurangi atau kau lupa ya Rasulullah? Jadi apa sorti 1 kali, sholat 2 kali, amnasita 3 ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah itu 4, termakan 4. Maka Nabi menjawab, asli Juljade, apakah benar? Nah, Juljade, maka sahabat yang lain menjawab, ya na'am, benar, ya. Maka Nabi langsung menambahi daripada kekurangan tadi, yaitu 2 rakaat. Itu. Jadi ulama mengambil daripada peristiwa itu, nah waktu ketika pembicaraan di dalam sholat, ya, yang terjadi pada Nabi dan sahabat, nah itu tidak membatalkan sholat. Nah, makanya ukuran daripada bicara yang tidak disengaja, itu ukurannya kurang daripada 4 kalimat. Atau ada mengatakan 4 kalimat ke bawah itu enggak membatalkan. Ya. Kemudian kalau 4 kalimat lebih, maka belum apa sengaja atau lupa, maka batal daripada sholat. Memang ada bagaimana dengan 1 huruf. Ya. Kalau 1 huruf ini memang tidak membatalkan sholat meskipun disengaja. Ya, tidak membatalkan sholat meskipun disengaja, kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, apabila 1 huruf tersebut membeda, bahwa huruf tersebut adalah huruf yang dibaca akan berpanjang, karena huruf yang berpanjang itu sebenarnya bukan 1 huruf, 2 gitu. Maka itu bisa membatalkan sholat meskipun kelihatannya 1 huruf, gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila 1 huruf tersebut dijadikan sebagai pemahaman, seperti huruf qaf, kalau dibaca i, nah itu orang paham, namanya wiqoyah. Nah itu artinya jagalah. Atau huruf ain, nah itu artinya adalah wi'ayah, ya, kesadaran, ya, dan sebagainya. Jadi kalau memang seperti huruf ro, misalnya ro artinya ru'yah, lihatlah. Jadi ada singkatan huruf yang dimana memang itu dijadikan pemahaman di luar orang lain. Nah kalau seperti itu batal sholatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila dia bermaksud untuk bercanda, ya, tidak ada hubungan minimal serius atau lupa misalnya. Ya. Ini dia hubungan bercanda dia sama temannya, di misalnya a, di tidak bercanda hubungannya, maka itu membatalkan sholat meskipun itu. Ya, kemudian jika berniat akan mengucapkan kalimat lebih daripada 3 kalimat atau 4 kalimat, ya, maka ketika dia baru mulai a atau ba, berhenti dia, maka batal karena tidak ada niat untuk mengucapkan daripada 4 kalimat atau lebih, meskipun hanya kedengaran
baru satu huruf itu batal. Itu ketika seorang sholat besok masuk huruf asalnya tidak batal. Wanita dan keamilan, ya, meskipun dia sengaja, tetapi bisa batal kalau dalam 3-4 keadaan. Nah, kemudian memang di dalam berbicara ketika sholat ini kalau kita berbicara sedikit, tadi kan banyak itu sengaja atau lupa batal. Tapi kalau sedikit, ya ini kalau dia kategorinya lupa, ya, atau ya kalau sengaja terbatal ya. Tapi sedikit juga bisa tidak batalnya. Ya. Yang pertama adalah apabila dia mengucapkan karena lupa, ini lupa bahwa dia dalam kata sholat. Yang kedua karena jadi bodoh. Nah, bodoh di sini adalah bodoh yang dimana memang orang tersebut jauh dari ulama. Dia punya ulama, kalau meninggal dari ulama. Di kampungnya dari ulama, seperti ustaz, ada ngajarin tentang hukum sholat, perkara tentang sholat itu bodoh. Ya. Kemudian bodoh disebabkan karena apa? Mu'alaf, dia baru masuk Islam, dia belum begitu paham tentang ibadah sholat misalnya. Ya, baru masuk Islam tadi sore, dia masuk sholat maghrib. Ya mungkin dia kalau udah terang dong bisa paham, tapi kalau belum secara detail dia belum bisa karena baru masuk Islam. Akhirnya dimaaf daripada kesalahannya. Itu nanti tidak batal daripada dia bicara sedikit. Kemudian sahabat tulisan, keceplosan, ya, seperti dia kaget atau mendengar suara pikir dia kaget, jadi mengucapkan kalimat, ya itu. Maka itu juga tidak membatalkan sholatnya. Ya. Kemudian di dalam mengucapkan kalimat ini, ya, meskipun di tanah ini berdehek, nah ini berdehek bisa membatalkan sholat. Kalau berdehek tersebut menampakkan akan daripada huruf, ya, jadi hurufnya kelihatan, kedengeran. Berapa kelihatannya? Apa ini 2 huruf? Maka itu bisa membatalkan sholat. Ya. Tetapi kalau berdehek untuk perkara yang wajib, seperti sedang dalam keadaan membaca Fatihah, kalau dia tidak berdehek, maka baca Fatihahnya tidak benar. Nah, hurufnya bisa salah gara-gara dia ada kacau di sini, kalau dihek dulu, ya, maka itu tidak batal sholatnya. Apalagi yang wajib tasyahud akhir, itu ya, yang sebenarnya berhubungan dengan rukun qauli, ya, di Fatihah, kemudian tasyahud akhir. Ya. Ya. Kalau perkara yang sunnah ini jangan dihek. Ya, kalau perkara sunnah jangan dihek. Seperti membaca surah setelah Fatihah. Meskipun kita ini agak terganjal, udah pusing baca surahnya. Nah, ya, jadi tidak perlu dihek. Begitu juga ketika duduk. Ya, ada mengatakan begitu juga takbir ketika iqol, perpindahan itu nggak boleh, dan nggak boleh dihek. Tapi ada ulama, namanya Ibnu Hajar mengatakan kalau dia berdehek sebab karena pengen apa, iqol, takbir, perpindahan, kemudian tujuan untuk mengetahui makmum yang ada di belakang dia tuh, nah, maka diperbolehkan berdehek sebab sunnah. Kan takbir ketika itu berpindah itu sunnah hukumnya. Nah, berbeda dengan takbir ihram yang pertama itu menjadi wajib. Ya. Nah, kita bagaimana kalau seandainya seorang imam dihek? Nah, kalau diheknya seorang imam kemudian terdengar daripada atau nampak 2 huruf, itu
ada hitungan gurunya tuh. Ya. Bagaimana nih? Apakah kita lanjut sholatnya dengan dia atau bukan? Ya, bukan kok bisa. Maka Rasulullah mengatakan tidak usah berpisah dengan imam, terusin sholatnya. Kenapa? Karena kita harus berpikiran berdaya sangka. Kenapa? Ihtimal kemungkinan itu sebabnya ujur. Ya, seperti apa? Seperti rasa lapar yang sekiranya kita bisa lakukan kalau enggak waktu ngedehem itu boleh. Ya. Kemudian sebabnya karena lupa itu juga boleh. Ya. Lagi sholat dehem, tiba-tiba ingat sholat ini, nah itu boleh. Sebabnya karena lupa. Jadi jangan cepat-cepat menuduh bahwa dihemnya imam ini langsung bisa menyebabkan batalnya sholat. Kita langsung berpisah dengan imam, jangan. Ya. Lebih baik bersangka baik saja. Ya. Kemudian wa ikrohim, dan dengan paksaan, berbicara sebab karena dipaksa, bahkan sholatnya dibatal. Ya, kalau di dalam perkara sholat juga, ya berbeda dengan perkara ibadah lain seperti puasa. Puasa siang hari dipaksa orang disuruh makan minum. Kalau berutin, ya habis ketika misalnya hingga atau saudara kita, jadi terpaksa makan minum. Setelah orang pergi, balik puasa boleh nggak? Boleh, karena dalam keadaan terpaksa. Nah, kalau sholat ini dia bisa. Ya, dan sholat terpaksa. Pak, ayo makan minum. Nanti aku sebelum terpaksa dulu makan dan sholat. Batal setelahnya. Ya, karena itu bisa diulang lagi ketika dia sudah pergi dari dirinya, maka dia bisa mengulang kepada sholat, berbeda dengan puasa. Kemudian buat logiknya, nah ini, ya, bisa mengeluarkan dua huruf sebab apa? Tertawa, ya, ini tertawa yang terbang-bang, yang sekiranya mengeluarkan daripada suara, kemudian kedengaran beberapa huruf gitu ya, misalnya gitu. Nah, ini batal salah satunya. Kemudian bukain, nangis juga sama. Nah ini kalau tawa tadi itu hanya tersenyum, ini batal tersenyuman. Tapi kalau tawa yang terbang itu ya, itu batal. Nangis begitu juga, kalau nangisnya sedih dan mata itu tidak masalah. Tapi kalau nangisnya bergerung, mengangkat dari suaranya, kemudian nampak kepada huruf tersebut, maka batal. Ya, meskipun sebabnya nangis, makanya nangis jangan kita sholat. Setelah sholat nangis cuma takutnya dari kita terlalu menghayati akhirat itu lepas kontrol. Nah, suara nangis tersebut angkat dan berat. Nah, ini bisa menimbulkan ada huruf. Nah, dan menjadinya suara nangis yang disebut. Nah, kalau ada ya sebabkan ada. Kemudian dua ini rintihan. Nah, itu rintihan. Ya, maka itu disebut membatalkan sholat. Kalau kelihatan, mudah ya, ini semuanya entah dia tertawa, nangis, rintihan, bahkan hembusan dari mulut atau hembusan dari hidung. Kalau memang itu disengaja, kemudian menimbulkan atau menampakkan dua huruf atau lebih, maka batal sholatnya. Ya, kalau hembusan itu apa? Sebagai diam. Nah, itu orang muslim kan hembusan dari mulut. Nah, kalau itu bisa diundi, gimana? Apakah bisa nggak kedengeran atau nampak dari huruf kejadian? Ya, dari yang dua huruf tadi. Nah, kalau kelihatannya kedengeran, napasnya seperti orang susah itu, ya maka mungkin sebaliknya kalau kelihatan apa itu. Ya, jadi hati-hati ya di dalam sholat. Kita ingin mengeluarkan suara, nah ya, entah itu dari berdehem itu, atau tertawa, atau menangis, atau rintihan, atau hembusan dari mulut, atau hembusan dari hidung. Kalau itu nampak daripada dua huruf, ya tentu sengaja maka batal sholatnya. Ya. Kemudian wayudzaru fi yasiri kalami, dan dimaaf
di dalam sedikitnya berbicara, insafah konsatu jika terlanjur di dalam ucapannya, insafah kosan, au nasiyah atau lupa, au jahilah tanima atau bodoh, ya, atau tidak tahu pengharaman, ya, pengharaman daripada sholat tersebut, wahwa qarim ahdin bil islami, dan dia dekat, artinya baru masuk Islam. Auman nasya bibadiyatin ba'idatin al-lamai, atau orang tersebut yang tumbuh besar di kampung yang jauh dari ulama, gitu ya. Ya. Maka itu juga termasuk daripada perkara yang jujur. Kalau dia berbicara sedikit, ingat berbicaranya sedikit. Tapi kalau bicara banyak, meskipun lupa, batal sholatnya. Meskipun dia bermasuk Islam, batal sholatnya. Kalau banyak, begitu, atau kita itu rumah yang ulama, batal. Kalau banyak, kalau sedikit, maka tidak batal. Al-masalah bidola bagi dohiki al-baiki, atau terjadi tidak bisa menahan ketawa al-baiki atau selainnya. Nah, menahan ketawa artinya yang perkara di rumah anak kita ada perkara yang membuat kita ketawa. Nah, ya, tapi ya sedikit, itu tadi sedikit. Apa namanya? Kita pengen tahan, tetap masih kedengeran, masih keluar suara kita, suara ketawa tersebut. Nah, kalau sedikit itu masih dimaaf, ya, atau selain ketawa itu, ya, seperti demikian tadi itu, karena Allah sangat gatalnya, ngomong kita sudah yang betul, ya, karena itu boleh juga. Asalkan tadi itu sedikit dari wala yuzaru dikasih bihani akdari, dan tidak dimaaf pada pembicaraan yang banyak dengan alasan-alasan tersebut. Artinya kalau kata guru sedikit, terus alasannya karena lupa, alasannya karena bodoh, alasannya karena sahabat tulisan, alasannya tidak kuat, tidak tertahan daripada tawa, tidak kuat daripada berdem, atau pimpinan misalnya. Nah, maka kalau sedikit dimaaf. Tapi kalau banyak, ya, artinya mengeluarkan kategori kalimat 4 kalimat atau lebih, maka itu bisa membatalkan sholat. Ya. Wallahu a'lam. والمسلمين أجمعين.